Selamat siang Ibu Ninik dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan perspektif corporate governance dan penerapan governance di Indonesia. Anggotanya ada Melania 048, Elio 056, Depo 076, Eka 077, Elsa 082, Eufrasia 08. Baiklah, saya Bagas akan mempresentasikan tentang dialektika konsepsi governance. Dalam proses dialektika pada corporate governance, masih ada perdebatan dan berbagai macam argumen yang didasari oleh perspektif yang berbeda, yakni shareholding dan juga stakeholding. Perspektif shareholding ini bisa dikatakan tradisionalis ya teman-teman, karena memandang kalau korporasi itu merupakan instrumental legal pemilik dalam memaksimumkan kepentingannya, yakni pada keuntungan investasi yang dilakukan. Untuk mengakomodasi hal tersebut, ada 3 tingkatan struktur governance yang hierarkis. Yang pertama itu ada Shareholder General Meeting, yang merupakan organisasi perusahaan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi maupun komisaris. Kemudian yang kedua itu ada The Board of Director, yang merupakan pihak yang menjembatani antara pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan manajemen sebagai pihak yang akan menjalankan kegiatan perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ada Executive Managers. Struktur ini menggunakan regulasi governance mechanism yang melaksanakan fungsinya melalui mekanisme checks and balances dalam suatu sistem corporate governance untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya perusahaan dan mempromosikan pertumbuhan perusahaan serta tetap berfokus pada kepentingan pemegang saham. Kemudian perspektif yang kedua itu perspektif stakeholding, yang memandang bahwa keberadaan korporasi selayaknya mengacu pada peningkatan kemakmuran pemangku kepentingan dibandingkan hanya kepentingan para korporasi, dan menekankan pada 4 hal. Yang pertama itu partisipasi stakeholder dalam pengambilan keputusan korporasi. Kemudian yang kedua hubungan kontraktual jangka panjang antara korporasi dengan stakeholders. Yang ketiga itu hubungan berbasis kepercayaan serta berjalannya etika bisnis yang menyangkut hubungan korporasi dengan pihak lainnya. Hal ini tentunya membuat manajemen harus mempertimbangkan beragam stakeholders dengan kepentingan yang berbeda dalam membuat berbagai keputusan organisasi. Akibat dari penentangan perspektif yang ada, berbagai pendekatan dan analisis dalam memahami fenomena governance juga didasarkan pada sudut pandang yang berbeda. Jadi di sini ada 2 sudut pandang ya teman-teman. Sudut pandang yang pertama itu keuangan, yaitu sudut pandang yang mengacu pada konsepsi agency problems yang bersifat umum dan merupakan representasi dari perspektif shareholding yang tentunya menekankan pada perlunya perlindungan maksimal untuk hak-hak para pemegang saham melalui seperangkat peralatan kontrol mekanisme, terutama pada perusahaan yang sifatnya itu publik ya teman-teman. Kemudian sudut pandang yang kedua yakni sudut pandang stakeholder, yang merupakan representasi dari perspektif stakeholding dan bertujuan untuk memperlebar tujuan korporasi lebih dari sekedar maksimumkan kesejahteraan para pemegang sahamnya menjadi tujuan untuk menghasilkan output yang lebih luas, yakni stakeholders. Selain itu, the stakeholders model juga memberikan penekanan pada corporate efficiency dalam konteks sosial atau lingkungan tempat korporasi berada dikarenakan beragamnya jenis dan kepentingan stakeholders. Dan juga Freeman dan Blair juga mempertegas bahwa kaitan antara korporasi dengan stakeholders dalam konteks sosial dilakukan dalam kerangka hubungan jangka panjang, baik dalam bentuk contributions maupun risk sharing yang akan mempengaruhi pencapaian tujuan dari korporasi itu sendiri. Halo Bu Nini dan teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Eka Putri Murdianingsih dengan NIM 172114077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai model dan perspektif corporate governance. Nah, terdapat berbagai model dari corporate governance, baik versi Hawley dan William maupun Casey, yang lebih disesuaikan dengan budaya dan lingkungan Anglo-Amerikan. Namun hal ini tidak dapat mengakomodasi kebutuhan corporate governance di lingkungan sosial yang berbeda. Tetapi, dengan adanya model tersebut, dapat menjadi dasar pemikiran bagi lingkungan yang berbeda. Nah, berbagai variasi model tersebut akan berada di antara 2 perspektif. Yang pertama yaitu shareholding dan yang kedua yaitu stakeholding. Perspektif shareholding didasarkan pada hak kepentingan individu, di mana karakteristik atau acuan utama dari prinsip ini adalah individualisme, dan hal ini akan diakomodasi dalam bentuk undang-undang perusahaan.
Namun, dalam perkembangannya hingga abad 20-an, perspektif ini masih menjadi isu sentral. Apakah kepentingan shareholder dapat dilindungi secara efektif dengan perangkat legal? Hal ini relevan dengan munculnya perdebatan mengenai pemisahan antara prinsipal dengan manajemen. Dalam perjalanannya, selanjutnya The Agency Theory semakin berkembang yang dapat menjembatani perdebatan tersebut. Organisasi merupakan legal person yang dapat memuaskan kepentingan pemiliknya. Nah, kemudian pada kutub yang berbeda terdapat perspektif stakeholding yang memiliki pandangan organisasi sebagai entitas sosial. Organisasi terlibat dalam berbagai aspek kehidupan yang memiliki dampak kepada masyarakat, sehingga organisasi harus menyadari bahwa ia memiliki tanggung jawab sosial. Di sudut pandang lain, organisasi merupakan sekelompok individu yang memiliki kepentingan bersama dan menerima proses pendirian organisasi tersebut. Setiap individu dalam korporasi melaksanakan tugas dan aktivitasnya sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Riana. Saya Nufita Elsa Riana, NIM 17082 akan melanjutkan presentasi. Sebelumnya kita sudah mendengarkan penjelasan dari Saudari Eka mengenai perspektif shareholding dan perspektif stakeholding. Nah, dari situ timbullah pertanyaan, dari dua perspektif tersebut, manakah yang lebih superior atau telah teruji keandalannya di dalam praktik? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tidak seharusnya muncul atau tidak tepat dipertanyakan di dalam konteks lingkungan penerapan governance yang beragam. Hal tersebut didasarkan pada argumentasi bahwa berbagai hal prinsipal yang melandasi polarisasi dari kedua perspektif ini mencakup aspek, theorems, origins, assumption, dan theoretical konsep yang berbeda. Nah, karena itu, berbagai argumen utama, asumsi inti, dan filosofi yang mendasari setiap perspektif harus dipahami secara memadai sebelum mengevaluasi dan memahami perspektif tersebut. Dengan begitu, jawaban atas pertanyaan ini sangat sulit untuk ditemukan. Nah, pada pembahasan sebelumnya juga memberikan implikasi bahwa pemahaman terhadap fenomena CG dapat dilakukan secara universal. Namun, praktik CG yang ada di berbagai negara harus dilihat sesuai dengan konteks spesifik lingkungan suatu negara. Nah, mengapa begitu? Hal ini disebabkan oleh berbagai perbedaan lingkungan yang signifikan, terutama yang berhubungan dengan aspek hukum, budaya, serta perangkat institusional lainnya. Perbedaan terhadap berbagai aspek lingkungan organisasi yang mempengaruhi praktek CG dapat dijelaskan melalui efektivitas mekanisme kontrol dalam sistem CG yang dianut oleh suatu negara. Nah, di berbagai negara Anglo-Saxon, dengan sistem keuangan berbasis pasar, pengendalian utama terhadap korporasi didasarkan pada mekanisme pasar. Nah, kondisi ini didasari oleh keandalan mekanisme pengendalian korporasi berbasis pasar di negara tersebut di dalam mendisiplinkan perusahaan yang tidak mematuhi aturan CG. Nah, di samping itu, pada konteks lingkungan organisasi pada negara tersebut, implementasi CG juga didukung oleh ketersediaan perangkat mekanisme internal korporasi yang juga berfungsi sebagai properly. Nah, sebaliknya di berbagai negara yang sedang berkembang, implementasi CG belum sepenuhnya dapat mengandalkan berfungsinya mekanisme pasar sebagai perangkat pengendalian utama korporasi. Salah satu alasannya ialah karena mekanisme pasar dan perangkat pendukungnya belum mempunyai kekuatan yang cukup andal dan efektif dalam mendisiplinkan perusahaan atau korporasi. Nah, hal yang sama juga terjadi pada mekanisme kontrol internal yang belum dapat bekerja secara optimal, seperti belum independennya Dewan Komisaris dari intervensi atau tekanan kepentingan pemilik saham mayoritas. Nah, dari pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa sistem dan model CG yang diadopsi oleh korporasi selayaknya merupakan kerangka CG yang kompatibel dengan lingkungan atau konteks tempat korporasi tersebut beroperasi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Francisca Eka Putri Mundiningsi dengan NIM 172114077. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai konvergensi sistem corporate governance.
Terdapat 3 sistem corporate governance. Yang pertama yaitu outsider system, yang kedua insider system, dan yang ketiga yaitu family based. Yang pertama yaitu outsider system. Sistem ini memiliki karakteristik yang menyebar dan menguatnya supremasi nilai bagi pemegang saham. Sedangkan pada insider system, pembiayaan perusahaan tergantung pada industri perbankan ataupun dukungan pendanaan dari rekan bisnis dan kerabat dekat mereka dibandingkan dengan menggunakan pasar modal. Kemudian yang ketiga yaitu struktur korporasi berbasis keluarga yang biasanya dipengaruhi oleh tradisi budaya lokal ataupun aspirasi masyarakat timur. Saat ini masih terdapat perdebatan apakah akan terjadi penyatuan sistem yang mengarah pada sistem outsider. Karena pada akhir tahun 1990-an terdapat indikasi kecenderungan pada universalitas sistem dan model corporate governance menyusul membaiknya perekonomian di Amerika Serikat. Namun setelah adanya kasus Enron, hal ini dipertanyakan kembali karena penyatuan sistem ini tidak mempertimbangkan perbedaan budaya dan alasan lainnya dan hanya dipertimbangkan berdasarkan logika ekonomi saja. Tidak diperhatikannya faktor budaya dikritik oleh Nestor dan Thomson karena ditemukan berbagai varian jenis rezim corporate governance di berbagai negara OECD. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang perbedaan yang ada serta ketersediaan untuk menerima perbedaan agar dapat menganalisis dampak globalisasi terhadap sistem dari suatu negara. Dengan adanya globalisasi, maka produk dari suatu negara akan berhadapan dengan produk dari negara lain dan akan mengalami kompetisi. Oleh karena itu, perusahaan perlu penyesuaian baik dari sisi biaya ataupun dari sisi organisasi perusahaan. Dan hal ini tentunya akan mempengaruhi perilaku dari suatu perusahaan. Dengan demikian, perusahaan perlu memenuhi kriteria governance yang disyaratkan secara global. Menurut Dicknam dan Galanis, terdapat indikasi bahwa OECD mendukung konvergensi sistem corporate governance menuju pada outsider system. Namun, hal ini dikritik oleh Gulian karena model corporate governance tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan institusi suatu negara. Dalam 20 tahun terakhir, korporasi baik di negara maju ataupun di negara berkembang tidak mengarah pada konvergensi sistem corporate governance. Konvergensi lebih memungkinkan untuk dilaksanakan pada skala regional daripada skala global. Bila terjadi konvergensi corporate governance, maka hal ini akan terbatas pada area tertentu, misalnya saja akuntansi keuangan atau standar pengungkapan lainnya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tessa. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang model corporate governance. Nah, di sini para ahli itu menyatakan terdapat dua hal yang menjadi penyebab perbedaan fundamental corporate governance di dunia, yaitu yang pertama itu secara konteks. Nah, dalam konteks ini ada beberapa faktor, yaitu yang pertama ownership matters. Nah, di sini itu lebih kepada implikasi perbedaan pola kepemilikan. Yang kedua adalah alternative method of corporate control. Nah, di sini mekanisme pengendalian yang berbasis pasar. Dan yang ketiga adalah different ways of financial corporate entitas, di mana perbedaan pola pembiayaan entitas korporasi. Dari ketiga faktor tersebut itu berpengaruh terhadap perilaku korporasi dalam menjalankan aktivitasnya atau bisnisnya. Akibatnya, keefektifan corporate governance ini ditentukan oleh karakteristik dan lingkungan sekitar entitas mereka. Misalnya, pada kondisi di mana kepemilikan saham ini lebih besar dimiliki oleh external shareholder, maka board of direction ini harus lebih mengoptimalkan peran atau kinerjanya. Sebaliknya, jika kepemilikan ini signifikan lebih kepada holding company atau pemerintah, maka board of direction itu harus responsif sesuai dengan ekspektasi pemilik. Yang kedua adalah budaya atau culture. Nah, di sini ada 4 model. Yang pertama adalah the American Rule-Based Model. Model ini lebih mengarah pada model Anglo-American, di mana di sini mencirikan bahwa sistem dewan yang berbasis tunggal berbeda dengan Eropa yang memiliki sistem dewan 2 tingkat. Nah, ciri utama adalah dengan adanya keberadaan unitary board, di mana nominasi yang tegas dari setiap anggota board of direction itu yang berasal dari luar perusahaan. Di sini juga mensyaratkan bahwa setiap korporasi itu wajib memiliki komite audit, komite nominasi, dan komite remunerasi. Pemegang saham memiliki pengaruh yang sedikit dan terbatas terhadap pertemuan anggota board of direction.
Pada model ini, komisaris dan juga direksi itu diduduki oleh orang yang sama dalam menjabat kedua posisi itu dalam perusahaan. Berbeda dengan Inggris, di mana posisi direksi itu adalah orang yang berbeda dan juga posisi komisaris itu orang berbeda. Sehingga ditanyakan apakah itu legal. Yang kedua adalah The United Kingdom atau Commonwealth Principle Based Model. Nah, jadi dalam model ini untuk menentukan bentuk tanggung jawab itu adalah elemen struktur governance sendiri, bukan berdasarkan hukum. Nah, prinsip corporate governance ini diatur melalui Code of Good Corporate Governance Principle. Model corporate governance di UK ini berhubungan dengan self-regulation, di mana kepatuhan itu menjadi pilihan, bukan sesuatu yang bersifat wajib. Sehingga ada namanya regulator. Nah, fungsi regulator dalam kaitan ini adalah untuk menjamin bahwa investor itu menerima informasi yang akurat dan tidak adanya asimetri informasi. Pedoman corporate governance ini tetap mensyaratkan perlu adanya independensi non-eksekutif, komite audit, remuneration committee, nomination committee, serta high level of transparency and accountable. Di sini juga adanya pemisahan tugas antara komisaris dan juga direktur. Baik, saya akan melanjutkan mengenai model governance yang ketiga dan yang keempat. Nah, yang ketiga ini adalah the Continental European Two-Tier Models. Nah, penganut dari negara-negara ini adalah biasanya negara maju. Sebagai contoh, negara Jerman, Italia, Prancis, ataupun negara Belanda. Nah, biasanya karakteristiknya ini rule based atau aturan yang sudah harus diikuti atau bersifat paksaan atau sudah ada dan harus dilaksanakan. Nah, untuk ciri governance di negara daratan Eropa ini ditandai dengan kecenderungan pada keuangan pasar yang kecil dan kurang liquid. Nah, sehingga peranan pada the market for corporate control atau pengendalian pasarnya sebagai bagian dari mekanisme governance itu menjadi melemah. Nah, poin selanjutnya, investor di negara daratan Eropa cenderung berkonsentrasi dan pada umumnya ditemukan ciri kepemilikan dan berkonsentrasi kepada pihak keluarga atau bisnisnya bisnis keluarga. Sebagai contoh, kebanyakan Italia dan Prancis. Ini adalah mengenai praktek corporate governance ini seringkali atau biasanya mengakomodasikan atau menerapkan berbagai komponen sosial dalam entitas korporasi atau perusahaannya. Jadi seperti kesetaraan antara orang-orang yang bekerja dalam korporasi atau perusahaannya. Nah, sebagai contoh misalkan CO determination rules seperti ditemukan di Jerman mensyaratkan separuh dari dewan komisaris atau supervisor board yang merupakan perwakilan dari buruh atau karyawan employee-nya yang diseleksi melalui asosiasi serikat buruh. Jadi tidak tentu dewan komisarisnya itu orang-orang yang sudah tinggi atau yang masih bawah pun bisa menjadi dewan komisaris, seperti kesetaraan. Nah, sementara separuh anggota dewan asosiasi atau komisaris lainnya berasal dari perwakilan pemilik modal yang ditentukan dan dipilih oleh pemegang saham. Jadi transparansinya terjaga. Nah, pembagian tersebut bertujuan untuk mendorong terjadinya keseimbangan kepentingan antara institusi dan pengelolaan perusahaan atau dalam direksi atau dengan manajemennya. Adalah kritikan terhadap model CG Eropa daratan. Yang pertama, bahwa direksi atau board of managementnya itu didominasi oleh manajemen puncak atau elemen sekelompok orang yang sudah menjadi top manajemen. Nah, yang kedua, pihak manajemen memiliki keterbatasan dalam informasi, saran, dan juga pendapatnya sangat terbatas. Yang ketiga, berhubungan dengan efektivitas peran dewan komisaris karena dianggap memiliki kekuasaan yang real yang lemah atau pendapat yang lemah untuk disampaikan. Yang keempat, berhubungan dengan
keberadaan perwakilan buruh di Dewan Supervisor karena dianggap memiliki konflik kepentingan dan tidak membedakan antara kepentingan karyawannya itu sendiri dengan kepentingan organisasi atau institusi korporasi secara keseluruhan. Nah, jadi masih memikirkan bawah-bawahannya, tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada perusahaannya. Nah, tapi poinnya semua dapat digarisbawahi dengan poin selanjutnya ini adalah akan tetapi penganut model CG yang dengan tutir model ini mempercayai bahwa model ini lebih superior di negara-negara maju dibandingkan dengan model CG dengan sistem Dewan Tunggal atau one tier. Yang keempat ini adalah the Japanese Business Network Model. Nah, yang poin pertama, keberadaan korporasi berbasis jaringan bisnis ini ditemukan di Jepang dan dikenal dengan nama Keiretsu. Nah, Keiretsu ini adalah model klasik dari Jepang yang merefleksikan kohesi sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan orang-orang Jepang. Atau biasanya Keiretsu itu memiliki kerjasama dengan orang-orang lain atau bisa saja dengan keluarga dan yang memiliki tujuan yang sama untuk memiliki hubungan bersama dan memajukan korporasi atau perusahaannya bersama. Poin yang kedua, konsekuensi dari model tersebut dalam praktik perusahaan dicirikan oleh yang pertama, penekanan pada persatuan di seluruh aspek organisasi. Yang kedua, hubungan kekeluargaan. Nah, memiliki hubungan dari keluarga itu. Yang ketiga, masa kerja seumur hidup. Semisal dari teman-teman bekerja dari umur 30, nanti pensiun juga akan diurus oleh korporasi itu. Yang keempat, kebijakan personalia untuk peningkatan komitmen terhadap organisasi. Nah, yang selanjutnya, inisiasi bahwa perusahaan sebagai bagian dari keluarga atau yang sudah mengeratkan dengan diri sendiri atau sudah ada di dalam diri kita itu adalah kekeluargaan. Yang selanjutnya, konsensus dalam pembuatan keputusan. Yang selanjutnya, pelatihan bersifat cross fungsional atau sudah dibagi dengan tim-tim tertentu tetapi memiliki tugas yang berbeda namun memiliki tujuan sama untuk meningkatkan produktivitas atau meningkatkan laba dari perusahaan atau korporasi itu. Selanjutnya adalah promosi jabatan berdasarkan loyalitas. Yang I, kehidupan sosial yang berimbang. Yang J, pentingnya kinerja dari sebuah model Keiretsu ini. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang corporate governance dan institusionalisasi. Karena cara masing-masing negara itu dalam menerapkan corporate governance berbeda-beda tergantung pada pola dan karakteristik budayanya masing-masing, maka perlu penguatan kelembagaan atau institusi supaya bisa diterapkan corporate governance yang sehat. Menurut Trigger tahun 2009 itu ada 12 aspek pengaturan kelembagaan yang diperlukan. Yang pertama ialah perlu sistem hukum yang andal, termasuk pengadilan yang independen, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pertimbangan sehat yang dapat ditegakkan dan juga bebas dari intervensi politik dan pemerintah. Kalau di Indonesia itu contohnya ialah lembaga yudikatif, termasuk di dalamnya itu ada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Yang kedua ialah dibutuhkan pasar modal yang liquid, berstandar dan berkualifikasi internasional, dan juga mendorong munculnya investor institusi. Yang ketiga ialah tersedianya lembaga keuangan yang andal, termasuk adanya stockbroker atau pialang, dukungan penambahan saham yang baru, kemudian penasihat keuangan atau financial advisor. Yang keempat ialah penguatan otoritas regulator pasar keuangan, terutama untuk pasar modal, contohnya itu seperti OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Yang kelima ialah dorongan untuk memfasilitasi pengungkapan informasi komprehensif dengan tingkat transparansi yang semakin tinggi juga. Yang keenam ialah adanya asosiasi profesi akuntan dan profesi legal lainnya yang bereputasi dan diakui secara internasional.
Kemudian yang mampu mendisiplinkan anggota profesinya dan juga menjamin kepatuhan terhadap standar akuntansi dan kebutuhan legal lainnya sehingga corporate governance yang sehat itu bisa diwujudkan. Kalau di Indonesia itu contohnya adalah adanya Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai asosiasi profesi akuntan di Indonesia yang juga bereputasi dan diakui secara internasional. Kemudian yang ketujuh itu adalah diperlukan adanya akuntan publik profesional, andal, dan juga mampu menjaga independensi profesi ketika bekerja dengan kliennya. Yang kedelapan ialah tersedianya organisasi profesional seperti Board of Directors atau Dewan Komisaris dan juga sekretaris perusahaan dengan kualifikasi yang tinggi dan berdisiplin. Nah, hal ini bisa dicapai dengan menerapkan seleksi ketat pada kandidat calon Dewan Komisaris. Yang kesembilan ialah tersedianya lembaga pendidikan profesi yang mampu memberi pendidikan dan pelatihan dalam bidang corporate governance untuk kualifikasi yang relevan. Selanjutnya yang ke-10 ialah adanya organisasi konsultan yang mampu dan andal dalam memberikan advice atau saran kepada perusahaan dan dewan komisaris. Sedangkan yang ke-11 tersedianya pelatihan keuangan dan corporate governance serta pengembangan pendidikan profesi yang berkelanjutan. Serta yang ke-12 ialah tersedianya hasil riset beserta publikasinya terkait isu atau permasalahan corporate governance, baik yang berupa implikasi kebijakan corporate governance ataupun juga yang berupa hasil penelitian empirik yang nantinya bisa diterapkan. Sesuai dengan konsep governance as work in progress, maka belum semua ke-12 aspek tadi itu ada di setiap negara, khususnya negara berkembang, karena negara berkembang itu masih dalam tahap perekonomian yang berkembang. Aspek-aspek tersebut bisa berkembang maju apabila didukung penuh oleh pemerintah negara setempat. Halo, selamat siang Bu Nini dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya Melania Rosi Mariono dengan NIM 172114048 akan menjelaskan di bab 8 terkait tentang penerapan governance di Indonesia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk subbab yang pertama terkait dengan struktur governance di Indonesia. Struktur corporate governance di Indonesia ditandai dan ditemukan banyak perusahaan baik itu go public maupun privat yang diatur dan dimiliki oleh keluarga pendiri. Hal ini menyebabkan minimnya pemisahan antara kepemilikan dan juga pengendalian. Perusahaan dengan pemilik mayoritas dapat mempertahankan kontrol pada perusahaan mereka, walaupun kepemilikan perusahaan sudah dijual di publik melalui listing di pasar modal, yaitu sekitar 20% sesuai dengan ketentuan saham minimal yang harus dijual. Maka dapat dikatakan bahwa kepemilikan dan kontrol manajemen secara otomatis jika digabungkan masih dimiliki oleh anggota keluarga atau rekan bisnis yang dipercayai. Kondisi ini juga diperkuat dengan keberadaan pasar modal yang relatif kecil, tidak berkembang dan juga liquid, sehingga tidak berjalannya mekanisme disiplin dan pengendalian terhadap manajemen. Minimnya pemisahan antara kepemilikan dan kontrol diikuti dengan tingginya tingkat konsentrasi kepemilikan, di mana perusahaan juga memiliki afiliasi atau juga merupakan bagian dari kelompok bisnis. Nah, setiap kelompok bisnis di Indonesia ini mengendalikan sekurang-kurangnya satu bank yang mengendalikan pembiayaan aktivitas dengan sedikit otonomi yang disediakan oleh manajer bank untuk membuat keputusan yang berarti dan bebas. Check and balance dalam praktik corporate governance dapat ditingkatkan melalui peranan aktif dari Dewan Komisaris di Indonesia. Mekanisme pengendalian internal ini dipercaya menjadi mekanisme yang efisien dan merupakan government low cost. Hal ini dapat ditingkatkan jika adanya sikap independensi dan profesional dari Dewan Komisaris dilengkapi dengan pengetahuan yang cukup tentang perusahaan. Meskipun demikian, anggota Dewan Komisaris di Indonesia ini ditunjuk karena adanya ikatan kekeluargaan atau merupakan faktor kekeluargaan dengan pemegang saham utama. Hal ini berpotensi mengaburkan efektivitas peran pengawasan dan mekanisme check and balance sebagai esensi keberadaan corporate governance dalam perusahaan. Selanjutnya saya akan membahas terkait subbab yang kedua tentang konteks dan struktur governance. Sistem corporate governance dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama didominasi oleh
pasar, dan yang kedua didominasi oleh bank. Sistem yang didominasi pasar mengacu pada negara-negara Anglo-Saxon seperti Amerika dan juga Inggris, di mana pasar modal mempunyai peranan penting pada perekonomian. Di berbagai negara ini, pasar untuk corporate control mechanism ini terletak pada jantung sistem pengendalian yang dikenal dengan outsider control system. Selanjutnya, negara-negara seperti Eropa dan Jepang mengelompokkan dirinya sebagai negara yang mengaplikasikan sistem governance yang berorientasi pada bank, di mana istilah insider dominant control sering digunakan. Insider dominant control yaitu dicirikan dengan struktur kepemilikan terkonsentrasi dan relatif stabil pada beberapa pemegang saham. Teori perkembangan struktur korporasi di Indonesia ini dapat dijelaskan melalui teori PET. Teori ini berargumentasi bahwa korporat dalam suatu perekonomian tersebut tergantung pada perekonomian suatu negara tersebut dimulai. Selanjutnya, peraturan korporasi ditentukan berdasarkan struktur tersebut. Untuk pada subbab 3 nanti akan dijelaskan oleh teman saya Elio. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang Indonesia, stakeholding versus shareholding. Berkaitan dengan penerapan corporate governance di Indonesia, maka perspektif mana yang sesuai antara stakeholding atau shareholding yang paling pas untuk diterapkan dalam memahami berbagai fenomena atau kejadian yang terkait dengan corporate governance. Secara umum, dua perspektif ini bisa digunakan untuk memahami corporate governance di Indonesia khususnya, tapi kita perlu memahami karakteristik setiap perspektif yang ada terlebih dahulu, terutama yang berkaitan dengan asumsi dasarnya. Jika kita melihat ciri sistem dan model governance korporasi Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perseroan, maka lebih mengacu pada model kontinental European. Maka, karakteristik perspektif shareholding itu lebih sesuai untuk model tersebut. Alasannya adalah asumsi dasar perspektif shareholding yaitu individualisme bukanlah nilai orientasi utama di kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai yang berkembang di masyarakat Indonesia itu cenderung berlawanan dengan nilai masyarakat kapitalistik seperti yang ada di negara barat. Nah, tapi pemahaman fenomena corporate governance di Indonesia itu juga masih bisa menggunakan perspektif shareholding, walaupun perspektif ini menekankan pada kekuasaan atau supremasi pemilik modal. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Luc Vierman tahun 2004 menggunakan teori agensi yang berasal dari perspektif shareholding, ditemukan bahwa masalah keagenan di Indonesia itu khususnya berbeda dengan yang ditemukan di negara barat. Di negara lain itu ditemukan bahwa masalah keagenan antara pemilik dan manajemen, sedangkan kalau di Indonesia itu adalah masalahnya antara pemilik mayoritas sama pemilik yang minoritas. Nah, dari hal tersebut diketahui bahwa berangkat dari masalah yang sama, dalam hal ini masalah keagenan, kemudian dianalisis menggunakan perspektif yang sama juga, yaitu perspektif shareholding, namun karena penerapannya pada konteks dan sistem CG yang berbeda, yaitu antara Anglo-Saxon dan Continental European, maka menghasilkan masalah keagenan yang berbeda juga. Menurut Letza, Sun, dan Kirkbride tahun 2004, hal tersebut bisa terjadi karena dinamisnya realitas sosial, sehingga validitas sebuah perspektif itu menjadi sangat relatif dan tergantung pada perkembangan lingkungan sosial di mana korporasi tersebut berada. Maka diketahui bahwa tidak ada perspektif yang lebih baik antara satu dan yang lainnya dalam menghadapi fenomena corporate governance. Untuk kasus penerapan di Indonesia itu, maka reformasi di bidang corporate governance harus mempertimbangkan karakteristik spesifik dari praktik bisnis, kemudian hukum yang dianut, dan juga kondisi sosial masyarakat yang hidup dan berkembang. Jika tidak, maka model corporate governance yang hanya diadopsi begitu saja dari negara lain tanpa adanya penyesuaian yang lebih lanjut akan menyebabkan terjadinya konflik antara praktik corporate governance yang diadopsi ini dengan nilai budaya Indonesia yang sudah ada sejak lama. Praktik corporate governance ini berbeda antar negara dan antar korporasi. Perbedaan konteks lingkungan budaya, aspek hukum dan undang-undang, serta pola bisnis yang dominan dalam satu negara itu adalah faktor utama yang layak dipertimbangkan dalam mengidentifikasi sistem dan model corporate governance di suatu negara. Dengan kata lain, efektivitas berbagai perangkat governance menjadi sangat tergantung pada lingkungan regulasi dan penegakan hukum di sebuah negara.
Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Untuk sisa bab 8 dan bab 9 akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Terima kasih atas perhatiannya.